Pemirsa, sebagai bentuk menanggulangi dampak sosial akibat wabah virus corona, Pemprov Jatim membebaskan biaya sewa di sejumlah rusunawa milik Pemprov Jatim selama 3 bulan ke depan. Dan untuk mengetahui perkembangan informasi di Jawa Timur, sudah ada rekan kami Monica Gracia dari Surabaya yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Monica, bagaimana tindakan pihak pemerintah setempat mengenai upaya penanggulangan bagi para pemudik yang tiba di beberapa daerah di Jawa Timur? Silakan. Ya, Marfi dan juga pemirsa, sebagai bentuk menanggulangi dampak ekonomi dan juga sosial, utamanya karena wabah COVID-19 ini, pihak Pemprov Jawa Timur menggratiskan atau membebaskan biaya sewa rusunawa yang dimiliki oleh Pemprov Jatim. Di mana hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga menyatakan pihak Pemprov Jatim akan membebaskan biaya sewa di rusunawa milik Pemprov seperti di Rusunawa Gunung Sari Surabaya, Rusunawa Siar Surabaya, Rusunawa Jembundo Kabupaten Sidoarjo, dan Rusunawa Sumur Welut Kabupaten Sidoarjo. Ya, Marvin, ada 4 rusunawa dengan total 772 unit rumah susun sederhana sewa tersebut akan dibebaskan biaya sewa terhitung mulai bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020. Dan diharapkan dengan dibebaskannya biaya sewa selama 3 bulan ini, masyarakat yang ekonominya terdampak dari wabah COVID-19 ini bisa bernafas lega karena terbantu dengan kebijakan tersebut. Sementara itu, mengenai update kasus positif corona atau COVID-19 di Jawa Timur tidak mengalami penambahan kasus baru. Kini, jika dilihat dari beberapa hari ke belakang, saat ini total pasien yang positif tetap 103 orang. Dan sedangkan untuk kasus pasien dalam pengawasan atau PDP bertambah menjadi 686 orang, dan untuk total orang dalam pemantauan sebanyak 8.395 orang. Sementara itu, Khofifah menyambut belum ada penambahan pasien yang sembuh, sedangkan pasien meninggal bertambah 2 orang dari Surabaya dan Sidoarjo. Kini total pasien meninggal menjadi 11 orang. Dari jumlah ini, Marvin, yang sembuh ada 22 pasien setara dengan 21,3%, dan yang meninggal ada 11 orang setara 10,6%. Selain itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah juga meluncurkan layanan chatbot di aplikasi WhatsApp untuk memberikan informasi seputar penanganan virus COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Dan layanan ini dapat diakses oleh masyarakat di info19.jatimprov.go.id/WA COVID-19. Dan berikut merupakan kutipan wawancara kami bersama dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Salah satunya adalah yang terkait dengan hunian rusunawa. Jadi dalam koordinasi Pemprov ada Rusunawa Gunung Sari, Rusunawa Sier, Rusunawa Jemundo, Rusunawa Sumur Welut. Total ada 772 unit. Dari 772 unit di 4 rusunawa, dalam koordinasi kami, maka dalam 3 bulan ini mereka akan dibebaskan dari biaya sewa hunian. Marvin. Baik, Monica, itu tadi mengenai rusunawa, mengenai bagaimana kebijakan dari pemerintah terkait dengan kepada orang-orang dan juga penyewaan selama 3 bulan ke depan. Monica, bagaimana dengan tindakan pihak pemerintah setempat mengenai upaya penanggulangan bagi para pemudik yang tiba di beberapa daerah di Jawa Timur? Ya, betul sekali, Marvin. Untuk para pemudik memang diakui oleh pihak Pemprov Jawa Timur tidak bisa mendung. Namun dengan adanya para pemudik yang kembali ke Jawa Timur ini, pihak Pemprov Jatim memberlakukan screening yang dilakukan di beberapa daerah di Jawa Timur. Salah satunya ialah di Kabupaten Trenggalek yang terus memperketat akses masuk wilayah dengan pemeriksaan suhu tubuh hingga pencatatan identitas pelintas batas. Dan untuk terlebih sejak ramainya perantau yang mudik lebih awal. Dan di checkpoint Terminal Durenan sudah juga terlihat petugas menyiapkan 4 pintu pengecekan yang dibagi berdasarkan jenis kendaraan. Setiap warga dari arah luar kota wajib menjalani pemeriksaan suhu tubuh serta disemprot cairan disinfektan. Bahkan warga juga diminta keterangan terkait daerah asal hingga tempat tujuan di Trenggalek. Dalam proses screening ini, pihak petugas akan mendalami data penumpang yang menggunakan angkutan umum maupun travel, dan juga terlebih jika yang bersangkutan berasal dari zona merah corona dan memiliki suhu tubuh yang tinggi.
Dan dikatakan oleh Kapolsek Durenan, AKP Solikin, mengatakan jika di pos perbatasan Trenggalek Tulung Agung ini dilakukan penambahan petugas sebab jumlah kendaraan yang melintas relatif padat dan juga terlebih beberapa perantau dari luar kota memilih mudik ke Trenggalek lebih awal. Sejak 3 hari terakhir, Pemkab Trenggalek juga memberlakukan pembatasan akses masuk wilayah dengan hanya membuka 3 jalur utama, yakni perbatasan Trenggalek Tulung Agung, perbatasan Trenggalek Ponorogo dan juga perbatasan Trenggalek Pacitan. Dan sementara itu di Sidoarjo, ratusan santri juga dari luar daerah yang mudik dan baru tiba di Kabupaten Sidoarjo menjalani screening kesehatan yang dilakukan aparat Polresta Sidoarjo. Dan untuk proses screening ini dilakukan agar para santri sudah dalam keadaan steril saat mereka tiba di rumahnya masing-masing. Screening ini, Marvin, yaitu ratusan santri ini juga dilakukan di depan Masjid Agung Kabupaten Sidoarjo. Mereka adalah santri dari luar daerah yang sedang mudik ke Kabupaten Sidoarjo. Satu persatu santri yang turun dari bis diharuskan masuk ke dalam bilik disinfektan. Mereka juga harus mencuci tangannya dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Marvin. Baik, Monica Gracia, terima kasih untuk informasi Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur.